ditengok perintah suami itu kira-kira bertentangan nggak dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada kata lain, wajib taat. Tapi kalau perintahnya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, wajib tidak taat. Nyuruh hika tidak berjilbab, nyuruh hika misalkan sibuk di media sosial, gila posting foto kita makan tuh tadi, nah itu kan tidak bagus tuh. Nah kalau itu wajib tidak ditaati. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semuanya bersujud pada saat itu kecuali iblis. Kana minal jinni. Nah, iblis itu ternyata dari golongan jin, bukan golongan malaikat. Salah kita selama ini menganggap jin itu iblis itu golongan malaikat. Enggak. Dia bukan golongan malaikat. Ini Allah yang ngomong, Al-Kahfi ayat 50. Jadi iblis itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari golongan jin. Cuma jin yang seperti apa? Papasako an amri rabbi. Jin yang mengingkari perintah Allah. Jadi iblis bukan dari golongan malaikat. Iblis itu adalah dari golongan jin. Ya. Kalau manusia ada nggak? Iblis ada nggak dari golongan manusia? Nggak deh. Kalau orang tua zaman dulu tuh kesel ke anak dipanggil iblis. Kalau kami orang kampung tuh bukan iblis, belis. Wah, tahu kalau kita orang Bangka tuh belis kami kata orang tua zaman dulu tuh. Itu iblis artinya. Nggak boleh, karena iblis itu bukan golongan manusia. Iblis itu adalah dari golongan jin, ya. Oke. Clear ya? Identitas iblis yang pertama terungkap dari Quran surah Al-Kahfi ayat 50. Berarti iblis itu bukan dari golongan manusia. Iblis adalah makhluk yang Allah ciptakan, bukan pula dari golongan malaikat, tapi dia dari golongan jin. Oke. Yang kedua, iblis itu terkutuk, ya, terusir karena dia tidak sujud kepada Nabi Adam. Otomatis Allah laknat dia, ya, Allah laknat dan Allah kutuk dia. Makanya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rajim itu adalah terkutuk, ya. Selanjutnya, jadi udah tahu kalau iblis. Sekarang setan. Siapa itu setan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ibu tadi sama yang dakwah. Nah, setan itu siapa? Nih, kita akan jawab siapa itu setan. Apakah sama dengan iblis? Quran surah Al-An'am ayat 112. Saya bacakan ayatnya. Wa kadzalika ja'alna, demikianlah kata Allah, kami akan jadikan likulli nabiyyin, setiap para nabi itu aduwa, ada musuhnya. Jadi setiap nabi yang Allah utus pasti ada musuhnya. Musuhnya dari golongan siapa? Syayatinal insi wal jinni, musuhnya dari golongan jin dan golongan manusia. Ini sudah menjadi sunatullah. Ketika kita berdiri dalam barisan kebenaran, pasti akan ada barisan kebatilan yang akan berhadapan dengan kita. Antum mengatakan kebenaran, pasti kebatilan pun akan siap menghadang kebenaran kita. Ya, ini sunatullah. Ya. Para nabi saja sama, jangankan para nabi, kita juga makhluk biasa juga sama. Ya, jadi setan itu ada dari golongan jin dan ada setan dari golongan manusia. Kalau iblis hanya dari golongan jin, setan ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin. Berarti setan sama nggak dengan iblis? Nggak sama. Iblis itu adalah makhluk, setan ini adalah sifat. Saya ulangin. Iblis adalah makhluk yang berbentuk fisik, ya, dari golongan jin. Sedangkan setan adalah sifat karakteristik yang ada pada manusia dan jin. Apakah setiap iblis pasti jin? Nah, ini menarik pertanyaannya. Apakah setiap iblis pasti jin? Setiap iblis pasti jin? Nah, pertanyaan keduanya, apakah setiap jin pasti iblis? Coba jawab dulu yang pertama. Yang namanya iblis pasti jin bukan? Ya, pasti jin, karena tadi udah jelas kan ayatnya. Pertanyaan kedua, apakah setiap jin pasti iblis? Belum tentu.
Karena jin nanti ada yang beriman, ada yang kagak. Sedangkan iblis adalah jin yang tidak beriman. Ya, oke. Kemudian yang kedua, apakah setiap manusia dan jin pasti setan? Belum tentu lah. Ya. Pertanyaan yang kedua, ya. Apakah setiap sifat setan ada kemungkinan pada setiap manusia dan jin? Ada. Karena kita ini selalu dua mata logam, ya, dua seperti duit logam itu, selalu dua arah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini selalu punya dua potensi, kata Allah. Potensi fujur, kemaksiatan, wa taqwaha, dan potensi ketakwaan. Artinya tidak ada mungkin orang Allah lahirkan dalam kondisi dia menjadi manusia jahat, itu tidak ada. Selalu kita ini identik dengan dua potensi itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya siapapun kita selalu punya dua kemungkinan. Sejahat apapun orang, pasti dia punya sisi kebaikan. Sebaik apapun orang, pasti punya sisi keburukan. Karena Allah memberikan kita dua potensi, kebaikan dan keburukan, fujur dan takwanya. Maka Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Beruntung mereka yang berusaha mensucikan jiwanya. Nah, orang yang mensucikan jiwanya itulah yang berpotensi melakukan kebaikan. Ya kayak kita sekarang nih, kita belajar ini adalah proses mensucikan jiwa kita supaya kita tetap berada di jalur takwaha tadi. Tapi kalau kita tidak berusaha, waqad khaba man dassaha, kita cuek, dan belajar, dan memperbaiki diri, maka ini adalah jalurnya fujur tadi, fujuroha tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi saya ulangin, setan itu adalah sifat, iblis itu adalah makhluk. Ya, setan yang namanya sifat selalu ada kemungkinan pada jin dan manusia, karena jin dan manusia selalu punya potensi, dua potensi tadi, fujuroha wa taqwaha. Dikuatkan lagi ayat ini dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nas yang sering kita hafal. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, kata Allah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, ya, sesembahannya manusia, min syarril waswasil khannas, yang sering membuat kita merasa was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, siapa yang sering membuat kita merasa was-was, dada kita merasa tidak tenang, pikiran kita merasa galau? Siapa? Minal jinnati wan nas. Berarti yang sering membuat kita was-was itu adalah syaitan dari golongan jin dan syaitan dari golongan manusia. Maka siapapun kawan kita yang berusaha membuat kita merasa was-was, tidak tenang hidup kita karena kemaksiatan, itu pasti melahirkan ketidaktenangan. Kemaksiatan pasti melahirkan kegalauan. Beda dengan kebaikan. Kebaikan pasti akan melahirkan ketenangan. Zikir melahirkan ketenangan. Maka Allah mengatakan dalam sebuah ayat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir, kata Allah, hati akan merasa tenang. Nah, siapa yang sering membuat kita merasa was-was? Ada jin atau ada syaitan dari golongan jin dan syaitan dari golongan manusia. Oke. Udah nangkap ya? Jadi sekarang jangan bilang lagi iblis sama dengan syaitan. Ya, beda. Kemudian iblis itu siapa? Iblis itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari golongan jin, ya. Sekarang kita mulai masuk perbedaan antara jin dan manusia. Dimulai dari persamaan dulu. Oke, kita mulai. Apa persamaan jin dan manusia? Jadi kalau syaitan dan iblis sudah kita bahas. Sekarang jin dan manusia, perbedaan dan persamaannya. Persamaan dulu. Jin dan manusia sama-sama makhluk Allah. Artinya yang namanya makhluk Allah punya kekuatan nggak?
Nggak punya. Yang punya kekuatan cuma Allah. Maka kita sering mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketika mengadu kepada Allah, ya Allah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan darimu. Maka kita minta sama Allah. Berarti kalau ada manusia yang minta pertolongan kepada jin, termasuk kepada pembantunya jin, yaitu para dukun, ini adalah orang yang salah. Karena jin sama seperti kita makhluk, dia tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat. Dia tidak bisa mendatangkan kekayaan ataupun kemiskinan. Karena dia makhluk seperti kita. Ya, ini persamaan yang pertama antara kita dan jin. Ya, maka kalau ada orang datang ke dukun itu, dukun tidak disebut dukun zaman sekarang. Dukun disebut orang pintar, karena yang datang ke dukun itu orang bodoh biasanya. Minta kaya, rumah dukun ke lebih jiat daripada yang minta kaya tadi tuh. Apa dak bodoh namanya macam itu. Minta jodoh, dukun ke lagi bujangan. Ya, sama-sama jomblo akhirnya. Minta diobat anaknya dukun ke penyakit jerih. Tahu jerih? Oh, ibu nggak tahu ya. Oh, ibu bukan orang Bangka. Jerih itu batuk ya, enggak sudah itu. Ya, jerih itu. Iya, kita mengobat anak kita ke dukun. Pas kita cek sebenarnya dukun juga punya penyakit. Logikanya kalau dia bisa nyembuhin orang, kenapa nggak sembuhin dia dulu? Itulah bodohnya orang yang datang ke dukun tuh di situ. Maka dukun disebut orang pintar, karena orang yang datang ke dia bodoh gitu. Paham kan alasannya dukun disebut orang pintar? Mau disebut orang bodoh? Jangan datang ke dukun berarti. Datang ke Allah aja di sepertiga malam terakhir, ya. Oke, yang pertama itu. Jadi ingat, kita dan jin itu sama-sama makhluk. Kalau sama-sama makhluk berarti perlu nggak kita merasa takut? Enggak. Perlu nggak kita merasa butuh sama jin? Enggak. Kalau ada rumah kosong, ya datang aja ke rumah kosong itu. Cuma pertanyaan, apa gawi ke rumah kosong? Enggak, maksudnya kalau rumah kosong itu misalkan rumah kita lama tidak datang, jangan ngajak kawan, datang aja sendiri. Yang penting assalamualaikum. Ya, ucapin salam. Kalau ada yang jawab ya biarin aja. Memang mereka tinggal di situ. Ya, karena kita sama-sama makhluk. Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Pahami itu teman-teman. Ini tauhid loh. Kalau kita masih takut sama jin, berarti kita tidak paham konsep yang pertama, persamaan kita dengan bangsa jin. Kita dengan bangsa jin sama-sama makhluk. Berarti tidak perlu takut dan tidak perlu merasa butuh. Karena mereka juga tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat kepada kita. Yang kedua, jin dan manusia sama-sama diminta oleh Allah beribadah. Quran surah Az-Zariyat kalau saya nggak salah ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah. Makanya ada jin yang mukmin, ada jin yang kafir. Ada jin yang suka ninggalin sholat, ada jin yang rajin sholat. Ada jin yang suka bersedekah, ada jin juga yang tidak bersedekah. Sama persis seperti kita manusia. Ada jin juga yang suka belajar. Dia hadir di, kalau kita pacak ningok, dia duduk juga mungkin di samping ibu nih kayaknya. Kadang kosong kan? Iya. Kan? Tuh, kerasa kalau ibu. Nah, canda Bu ya. Iya. Karena ada jin yang suka belajar juga. Gitu ya. Jin sama-sama dengan kita diminta beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita dan jin sama-sama diminta beribadah, kira-kira jin nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka enggak? Ada. Sama berarti, ya. Oke, yang ketiga ada jin mukmin, ada jin kafir tadi, ya. Maka kalau kami misalkan para ustadz sering ngeruqyah orang itu, kalau kami tanya misalkan kami muslim apa kafir, kalau dia bilang kafir, biasanya kami suruh keluar baik. Atau kami minta dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia ada anak, ya udah kami suruh keluar. Punya ada anak lagi baru dieksekusi. Tapi kalau jinnya jin muslim, kami nasehatin. Apa yang dia lakukan biasanya adalah kezaliman kepada sesama
Muslim. Pernah nengok orang masuk jin? Pernah. Pernah ditanya ada? Nanya Ika? Ika lah yang nanya. Kan? Nanya, Muslim apa kafir? Jawabnya? Jawab. Tapi kalau ada yang kerasukan jin, minimalisir ngomong dengan bangsa jin. Saya ulangin ya. Kalau ada yang kerasukan jin, minimalisir diajak ngobrol. Karena omongan bangsa jin itu banyak bebulaan. Allah Ustaz, kok keluar Ustaz sekarang? Kita lah seneng kan ngomong orang tuh kayak Allah sadar. Ustaz pulang balik lagi itu jin. Ngakal. Atau ketika dia bilang ada yang kerasukan jin, oh kata dia di ibu ini 10 jin, di ini 15 kata dia. Jangan percaya. Kalau kita tanya, tolong kasih tahu kami, kata kita misalnya, berapa jin di antara kami nih, siapa yang ada jin, siapa yang enggak gitu. Dia ngasih tahu dengan pertanyaan kita, itu biasanya jawabannya bohong. Kecuali dia ngasih tahu sendiri. Kalau dia ngasih tahu sendiri, maka besar kemungkinan itu benar. Tapi kalau kita nanya, nah di situ dia nanti mempermainkan kita. Ya. Yang keempat, jin sama seperti kita. Selanjutnya yang keempat, sama-sama menikah dan punya keturunan. Makanya jin itu ada jin laki-laki, ada jin perempuan juga. Jin juga menikah. Cuma sayang kita tidak diundang resepsi ya. Iya. Tapi menikah mereka sama kayak kita, ada ijab kabulnya juga. Kalau jin muslimnya juga sama, rukunnya juga 5. Kalau ada wali si jin perempuan tuh ijab kabul pegang tangan juga, mereka sama persis. Ya. Oke. Kemudian sama-sama punya keturunan. Makanya tadi Allah mengatakan apa nih? Yang tentang iblis tadi. Nih. Apakah kalian akan menjadikan iblis yang dari bangsa jin tadi wa dzurriyyatahu dan keturunannya? Berarti jin punya keturunan. Auliya amin duni sebagai pelindung kalian selain aku, kata Allah. Jadi jin punya keturunan, menikah sama seperti kita ya. Ada nggak manusia nikah sama jin? Ada. Itu biasanya dilakukan oleh orang yang melakukan pesugihan, yang biasanya para dukun. Ada juga orang yang pengen cepat kaya, dia menikah dengan bangsa jin, nanti jin itu yang mendatangkan kekayaan. Lalu apakah bersetubuh? Bersetubuh gitu, seperti itu. Oke. Punya keturunan. Jadi jin itu punya keturunan juga. Bahkan keturunannya lebih banyak daripada kita. Kalau kita manusia, kalau saya nggak salah hadis riwayat Abdullah bin Abbas itu, kita melahirkan siko anak, jin sekali melahir 9. Makanya salah satu hikmah kenapa jin tidak Allah perlihatkan kepada kita, karena bangsa jin lebih banyak daripada manusia. Kalau diperlihatkan bangsa jin, kalau kita pakai motor mungkin minggir-minggir kita, takut ketabraknya dia. Itu hikmahnya kenapa sebenarnya Allah tidak memperlihatkan bangsa jin kepada kita. Nanti ada hikmah yang kedua. Oke. Yang keberapa? 5. Jin dan manusia sama-sama punya potensi menjadi syaitan yang tadi sudah kita bahas. Karena syaitan adalah sifat. Maka kalau suami kita misalkan jahat sama seorang istri, bilang aja syaitan abang nih. Benar, karena memang syaitan dia. Atau ada teman ngajak kita, udah ada usah dah, ini belajar dah, kalau kita ya santai aja, atau kita nonton ke bioskop aja, ke Transmart aja daripada ngopi, kata dia. Nah berarti setan tuh bilang pergi ke setan. Berani nggak cuma masalah Eka ngomong? Kalau saya berani. Iya. Ada anak nggak mau sholat bilang setan kan ya, betul tuh Bu. Karena memang itu sifat. Tapi jangan bilang iblis. Karena iblis adalah jin. Berarti kalau kita bilang anak kita iblis ya berarti kita jin. Masalahnya di situ. Yang terakhir, jin dan manusia bisa mati nggak? Bisa. Hari kiamat tiupan sangkakala berapa kali? 2 kali tuh. Malaikat yang meniup sangkakala malaikat apa? Israfil apa Israel? Yang nyambut nyawa siapa?
Israfil. Jangan kesaro. Yang niup sangkakala siapa? Israfil. Pada hari kiamat kata Allah, sangkakala ditiup 2 kali. Tiupan yang pertama menghancurkan dunia beserta isinya dan mematikan semua makhluk, termasuk malaikat yang niup pun mati. Berarti jin mati nggak? Mati. Manusia mati. Ini kesamaan kita dengan bangsa jin, ya. Tiupan sangkakala yang kedua menghidupkan semua makhluk lagi untuk dihisap amalnya. Sama-sama, jin juga sama. Dia dibangkitkan juga pada saat itu untuk dihisap amal perbuatannya. Oke. Apa perbedaan kita dengan bangsa jin? Nah, nih. Yang pertama, jam berapa? Lagi lama ya kita? Lagi lama. Perbedaan jin dan manusia yang pertama, asal penciptaan. Jin diciptakan oleh Allah dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Quran surah Ar-Rahman apa? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Manusia itu kata Allah diciptakan dari tanah. Sedangkan bangsa jin wa khalaqal janna min marijin min nar, dari api, ya. Berbicara tentang mengapa iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga tadi, karena iblis mengatakan khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam itu dari tanah dan aku dari api, kata iblis. Berarti jin pun dari api karena iblis memang bangsa jin, ya. Oke. Ini perbedaan kita yang pertama, asal penciptaan, ya. Yang kedua, bentuk penciptaan. Jin bentuknya tidak sempurna, bahkan menakutkan. Saya ulangin. Bentuk jin itu menakutkan, tidak sempurna. Makanya kalau ada orang nengok penampakan, tersenyum apa ketakutan dia? Ketakutan, karena memang bentuknya menakutkan. Tapi jangan pula dibilang nengok orang menakutkan, dibilang pelik, kita kajin kan ya. Jangan pelik, marah dia. Karena ada orang yang Allah ciptakan wajahnya memang dari awal lahir macam ialah muka, ada suaka tabi. Sulit untuk tersenyum sama orang, ada tuh. Oh, dari awal memang susah senyum sama orang, menakutkan, ada. Tapi bisa jadi wajahnya aja yang serem, hatinya baik. Pilih mana? Wajah serem hati baik, atau wajah ganteng hati jahat? Kalau saya, wajah ganteng hati baik. Wajah rainbow hati kita lanjut ya. Jadi jin tidak Allah ciptakan bentuknya dengan bentuk yang sempurna. Sedangkan manusia Allah ciptakan kita ini manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Hafal Quran surah At-Tin? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu kata Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan bani Adam, anak cucunya Nabi Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Lalu kami mudahkan mereka untuk melakukan perjalanan di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Lalu kami beri kepada manusia itu banyak karunia dari buah-buahan. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Lalu kami lebihkan manusia daripada makhluk kami yang lain kata Allah dengan beberapa kelebihan. Oke. Jadi manusia makhluk yang sempurna. Coba tengok bentuk tubuh kita, sempurna banget Allah ciptakan. Ya, dari atas sampai bawah begitu sempurna, tidak ada yang melebihi kesempurnaan kita. Sedangkan makhluk yang lain ada yang berjalan dengan perutnya, kita alhamdulillah berjalan dengan kaki. Ada yang berjalan dengan tangan dan kaki, kita alhamdulillah cukup dengan kedua kaki kita. Begitu luar biasa. Ada makhluk yang tak punya tangan, siapa contohnya? Ular. Ada tidak tangan ular? Tidak ada. Nah kita alhamdulillah bisa megang. Coba kalau kita seperti ular, payah kita minum payah, ya. Atau chatting ular kesian, apa chatting? Karena ada tangan kan. Nah
Manusia itu sangat sempurna, teman-teman. Belum lagi dari sisi sifat, begitu sempurna sifat manusia. Ya, sehingga bersyukurlah kita menjadi manusia, ya. Oke. Yang ketiga, jin bisa melihat kita. Kita baca tak nengok jin? Kalau saya bisa. Jin dan Jun. Film. Nah, bisa. Oke, intinya kita nggak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka, jin dan bala tentaranya, syaitan dan bala tentaranya dari golongan jin tadi, bisa melihat kalian, kata Allah. Huwa wa qabiluhu, dia dan kaumnya bisa melihat kalian. Jadi jin bisa melihat kita nih. Kemanapun kita pergi dia tahu. Maka kalau kita lagi sendiri di rumah, jangan bilang kita sendiri, bisa jadi ada jin di rumah kita. Dan dia melihat. Sehingga disunahkan oleh Rasulullah kalau kita masuk rumah harus ngucapin salam. Karena kalau ada rumah yang dimasuki tanpa salam, jin ikut masuk. Ada makanan dan minuman yang diminum tidak mengucapkan bismillah, jin mengatakan ada makanan dan minuman kita kali ini. Jadi yang kenyang akhirnya jin, kita terkurus, makan 2 piring tapi badan kurus. Iya, bukan penyakitan, jangan-jangan jinnya yang gemuk. Iya, serius. Ya. Nah, mereka bisa lihat kita nggak bisa melihat mereka. Maka teman-teman, kalau ada orang mengaku bisa melihat penampakan, atau dia ngomong misalkan di belakang ibu ini ada nenek-neneknya, dia bilang macam tuh, atau ada atau di belakang ibu nih, berarti yang ngomong itu ada jinnya. Ustadz sekalipun kalau dia ngomong macam itu berarti ustadz ada jinnya. Karena tidak ada manusia yang bisa lihat jin kecuali dia punya jin. Walaupun namanya jin sekalipun, diberi orang tua nama jin misalkan, ada bacanya nih jin. Kayak anak indigo gitu Pak. Indigo, saya kasih tahu Bu ya. Indigo bukan keistimewaan. Indigo itu adalah gangguan jin keturunan. Biasanya atau kayak Nek ya punya perjanjian dengan bangsa jin. Jin ini banyak tipe Bu. Saya kasih tahu. Yang sering masuk ke dalam tubuh kita. Pertama, ada jin yang sengaja diundang. Kita pergi ke dukun, pakai jimat atau berobat kita ke dukun, biasanya dukun akan nitipin jin. Nah, kita yang undang jin. Tipe jin yang pertama. Ada jin yang naksir kayak kita. Ya, karena ikat cikarega, jin cowok naksir, atau kami yang orang laki, jin cewek naksir kayak kami. Makanya supaya dia ada naksir macam mana? Pakai cadar tetap baca nih kita. Harus rajin ngaji. Kalau kita rajin ngaji, maka jin tak baca naksir kayak kita. Maka wanita yang cantik tak pernah ngaji, hati-hati. Jin suka sama dia. Cowok ganteng tak suka ngaji juga sama. Ini ngaji Quran, no? Bukan ngaji yang kayak kita nih, pengajian maksudnya. Tapi ngaji beneran. Ya. Ada lagi jin yang masuk ke kita itu tipe yang keempat itu adalah karena dia melakukan ritual ibadah yang salah. Datang ke ustadz si A misalkan, dibilang ke ustadznya, nih karena mal nih baca nih 1000 kali kata dia. Padahal tidak ada dalil lah. Nah jin suka. Datang tuh kalau jin. Waktu di sekolah alam itu ada satu orang ibu yang dia kalau dia lagi lagi sedih, ibu itu manggil nama jin. Siapa sebut waktu itu? Kohar kalau tidak salah. Dia selalu mengucapkan kohar. Dia diajarin sama ustadz kata dia. Kohar. Jadi kata ustadz itu, Bu, kalau ibu lagi sedih, laki ibu tengah bertingkah, bacanya 1000 kali kata dia. Dibaca ya. Akhirnya yang datang jin kohar namanya. Maka teman-teman, kalau datang ke seseorang lalu dikasih amalan, dicek and recheck. Atau bila perlu tanya, Ustaz, ada nggak dalil Ustaz? Disuruh ngamalin kayak gitu, tanya ada nggak dalilnya. Mentakut nanya ke Ustaz atau ternyata singgung, tanya ke Ustaz yang lain. Gitu caranya. Jangan percaya, ya kan Ustaz. Kalau di Mesir pulih, ya mungkin lah yang ngajar kita tidak benar, belum tentu. Atau ya Ustaz pakai sungkok gitu. Walaupun ada ustadz yang tidak bersungkok kan zaman sekarang kan. Hati-hati.
Kemudian tipe jin selanjutnya, jin yang masuk ke kita itu adalah jin yang karena faktor iri dengki. Kita berkelahi dengan seseorang, punya konflik, tetangga misalkan, atau mantan juga sama. Antum yang punya banyak mantan, hati-hati. Ketika pisah, selesaikan baik-baik. Kalau tidak, bisa jadinya sakit hati kayak Ika, ngirim jin, kayak merusak Ika. Makanya akhirnya banyak diantara itu yang pernah kami ruqyah itu ada orang nggak bisa nikah-nikah, umurnya udah tua nggak bisa nikah-nikah. Ternyata mantannya banyak. Yang meninggal itu bukan mantannya, dia yang meninggal mantannya. Hampir mayoritas mantannya itu sakit hati kayak dia. Akhirnya semua mantannya itu ngirim jin kayak dia. Ya banyak, akhirnya tidak bisa nikah-nikah dia. Sudah sampai tinggal ijab kabul, batal. Ada. Hati-hati yang punya banyak mantan, lebih baik gak usah punya banyak mantan. Ya, nikah aja langsung. Ya. Ada lagi faktor jin keturunan yang tadi indigo. Di sekolah alam ada 2 anak, 3 beradik, bukan 2 anak, 3 beradik. Kami pernah waktu itu camping di air terjun Sadap di Bangka Tengah. Tahu? Nah, di sana ada air terjun. Ada 2 kakak beradik, namanya nggak usah saya sebutin. Pada saat itu dia ngomong sama istri saya dan sama Ustazah Torikul. Ustazah Torikul kan sering ikut acara sekolah alam waktu itu. Dia ngomong, Ustazah, Bu Nina, di tempat ini ramainya selain kita. Dia ngomong kayak gitu. Dia indigo. Ya, istri saya sama Ustazah Torikul kan nggak nengok, karena ketakutan lah gitu kan. Dibilang macam ya, nama orang indigo. Dan setelah kami cek, ternyata atok itu pacak ngubet orang. Ciri-ciri leluhur kita punya perjanjian dengan bangsa jin itu adalah ada di antara atok dan nek kita atau amang kita, keluarga kita yang di atas kita yang bisa ngobat orang. Hati-hati. Besar kemungkinan dia punya perjanjian dengan bangsa jin. Dan dia akan mencari anak cucu kesayangan yang akan meneruskan jinnya tadi. Sehingga anak cucu kesayangannya tadi akan menjadi indigo. Bisa nengok orang. Oke. Gimana tuh cara-caranya, Pak? Cara menyelesaikannya? Bebas gitu. Gampang Bu. Pertama, saya kasih tahu dulu karakteristik jin yang indigo tadi itu biasanya agak ngeyel. Dinasehatin. Karena perjanjiannya bukan yang indigo itu atau keneknya. Pertama, harus atau keneknya dulu yang melepaskan. Orang tuanya sudah nggak ada lagi. Menyada anak lagi atau udah ada dia lagi, berarti harus wali si anak tadi yang nanti harus memutuskan ikatan perjanjian dengan bangsa jin leluhurnya. Nanti pada saat sebelum diruqyah dia harus disadarin dulu. Orang kerasukan jin tuh mudah Bu. Ayo bangun, jadilah kami. Bangun dia. Jadi tidak usah dibaca. Tidak usah dibaca ayat Al-Quran. Kalau ada yang kerasukan jin, tegur aja, ayo bangun dia. Nah, pada saat dia sedang sadar itulah kita ajak ngomong. Pak, tapi kalau tidak pernah ngerasuk, gimana Pak? Cuma ngomong aja, tutup pintunya Bu, ntar dia main-main malas nggak lihat. Nah, gitu gimana tuh Pak? Ya udah, suruh datang aja ke Ustadz untuk selesaikan. Tapi ibu harus tahu dulu riwayatnya. Ada enggak atau kayak ibu, orang tua ibu yang pacak ngobet orang. Biasanya dia akan mencari cucu kesayangan atau anak kesayangan. Mohon maaf banget, di sini dia kan orang Menduk. Ada enggak orang Menduk? Ika orang Menduk? Kan ibu kok. Oh, tapi jangan denger lagi orang Menduk soalnya. Di Menduk itu banyak orang yang pacak ngobet orang. Di Menduk ngobatin orang. Astagfirullah. Saya mau tanya dulu, kita mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Bangka? Indonesia aja lah ya. Kasih yang beliau bukan orang Bangka. Oke, nggak apa-apa. Di Menduk banyak orang yang bisa ngobatin orang. Di Menduk. Kalau kita runut, mereka punya perjanjian dengan bangsa jin. Tapi nggak semua. Saya udah ngecek siko-siko karena saya orang Menduk. Dan saya kebetulan dulu waktu lagi kecil sebelum pesantren di Pelimbang, kami waktu lagi kecil itu 8 beradik kan saya. Emak kami pagi-pagi itu buat kue roti bantel.
sama roti apem gitu kan, roti yang macam itu untuk dijual. Nah karena kami lagi kecil lah biasa macam ya orang-orang tua itu lah kenal kayak kami, maka ketika kami ngorek dari mereka informasi tentang itu, mereka dengan mudahnya mengatakan kepada kami. Ada yang jujur mengatakan, Daus kata dia, saya dipanggil Daus kalau di kampung. Daus kata dia, atau nih mau biar macam nih ya caranya katanya. Dia ajarin saya. Ada lagi yang dia ngajarin pakai ayat-ayat Al-Quran. Ada yang dia ngajarin pakai akad. Ada yang dia ngajarin kita ngubet orang kata dia. Kita harus datang ke tempat ada air namanya di Menduk tuh. Gak usah kesebut kalau kita datang kayak. Ya katanya di situ kalau kita minta dia izinnya di situ kata dia. Nah itu hati-hati. Nah yang indigo tadi kayak gitu Bu, harus dirunut dulu. Seandainya nggak tahu misalkan kita atau lah ninggal, dia memang misalkan Ustaz ada ya naik kami itu terbiasa mengobati orang gitu. Berarti ibu nanti kalau anaknya perempuan berarti bapaknya yang jadi wali harus memutuskan ikatan perjanjiannya. Tuh. Dulu waktu kami di sekolah alam itu Ustaz Muhammad Taufik itu beliau ngajarin saya banyak cara itu. Cuma ingat satu hal masalah ruqyah ini yang patut kita pahami ya. Jangan setiap yang kerasukan jin langsung minta diruqyah, jangan. Harus dirunut dulu penyebabnya. 1000 kali ika ruqyah mensumber Allah hilang, datang lagi jin. Contoh di rumah kita misalkan anak kita sering ya tadi melihat penampakan. Atau anak kita kayak ngomong sendiri di rumah misalkan, berarti ada jin kan di rumah kita. Kita nang ngeruqyah rumah, mensumber lagi adik nggak bisa. Ada yang ditanam misalkan atau apa, harus dibersihin dulu sumbernya. Gitu. Kesalahan para ustadz yang hobi meruqyah itu langsung eksekusi meruqyah tapi tidak nanya penyebab kenapa orang itu memasukkan jin. Sumbernya tidak dibuang. Padahal banyak karakteristik jin tadi. Ada jin yang dia ternyata kiriman mantan. Ada jin yang ternyata memang dulu yang bersangkutan pernah berobat ke dukun, sengaja ngundang rasa jin. Ada yang bersangkutan nyimpen jimat, jimatnya masih disimpan 1000 kali diruqyah, tetap datang lagi itu jinnya. Ya seandainya ruqyah dia pergi, tapi selesai ruqyah, Ustaz ala pulang, datang lagi itu jinnya. Sehingga ruqyahnya ada sudah habis duit, badan capek. Gitu ya kawan-kawannya. Oke. Pak, maaf Pak ya. Yuk. Kalau anak saya yang laki-laki, dia nampak ketakutan. Saya kan punya anak 3, yang pertama laki-laki. Kalau dia gitu nampak, anak saya menggigil ketakutan. Tapi kalau yang kedua, anak saya perempuan, kalau dia nampak, dia cuek. Cuma dia bilang, Bu, jangan di situ. Bu, tolong tutup pintunya. Yang ketiga indigo juga? Sepertinya enggak. 1 sama 2. 1, 2. Iya. Oke. Itu besar kemungkinan leluhur ibu berarti. Harus selesaikan. Pulang dari ini, ibu mulai nyari-nyari kabar tuh. Nanya kayak emak, nanya kayak Sapradi, ada tidak keluarga kita yang baca ngobatin orang? Mulai ditanya. Nanti kalau nggak ketemu, baru nanti cara menyelesaikannya ya sebelum diruqyah harus diputuskan dulu tuh. Sama kayak kita nikah. Supaya pacar lepas dari pasangan kita gimana? Ditalak dulu kan? Atau kalau orang bini ya, gugat cerai dulu. Kalau tidak macam ya, selama kita tetap punya ikatan dengan bangsa jin juga sama, harus ditalak dulu tuh ikatannya itu. Perjanjian itu harus diputusin dulu. Tapi ibu jangan takut pulang dari sini, tetap biasa aja. Minimal ini dapat ilmu. Indigo bukan keistimewaan. Dan jangan pernah misalkan ibu nanti memanfaatkan anak ibu. Coba jangan tengok tuh, banyak ada jin amang yang misalkan. Cuma teman-temannya takut Pak. Iya, jangan. Teman-temannya bilang, jangan di situ, di sini aja. Kan ini takut lu. Dia ngomong sendiri. Enggak, cuma dia lihat. Jangan di situ. Kan jadi teman main ke rumah nih. Oh. Kata dia bilang, udah malam, pulang, besok pulang ngerjainnya. Bilang kenapa? Jangan di situ. Dia tadi guling-guling pakai celana pendek di situ. Kata dia. Nah, kata anakku ngomong sama temennya. Siapa Li? Udah nggak perlu tahu. Jangan di situ. Kata anakku gitu. Jadi temennya takut kamu nih Li. Kata takutin gitu. Oke lah. Iyalah. Nanti selesaikan aja tuh Bu. Ya. Tapi jangan langsung ruqyah. Ya. Kalau yang pertama pernah ruqyah Pak sama Ustaz Soleh. Ustaz Soleh yang HMC. Iya. Ditanya nggak riwayatnya? Nah, itu yang tadi saya bilang, banyak kesalahan para ustadz meruqyah itu di situ. Sumbernya nggak diselesaikan. Soalnya teman saya, kawan main futsal. Oke, kita lanjut ya.
Kacang ngomong jin akhir kita nih. Apa bahasanya kita gitu? Ya selanjutnya terakhir ya. Apa perbedaan kita dengan jin? Keturunan ya tadi ya. Jin melahirkan banyak anak dan berumur panjang. Jin itu umurnya panjang-panjang. Kalau kita melahirkan dikit anaknya, umurnya pendek. Umur umat Nabi Muhammad berapa? 60? Apakah semuanya 63? Belum tentu. Maka kata Rasulullah, umur umatku kata Rasulullah 63 tahun mayoritas. Lebih dari ya dikit, kurang dari ya banyak yang meninggal. Termasuk yang kurang dari yang meninggal tuh Olga, Jupe, kenal gak? Julia Perez, Olga, Uje, gitu kan? Banyak lah. Bisa jadi mungkin kita juga. Ya. Maka kita nggak pernah tahu teman-teman kapan kita meninggal, sehingga disinilah pentingnya kita mempersiapkan diri kita terus. Karena kita nggak ada jaminan meninggalnya 63 tahun. Iya kalau memang 63 tahun. Kayak saya umur saya 36. Kalau saya meninggalnya 40 tahun, 4 tahun lagi berarti. Kalau umur saya tinggal setahun, untuk apa jadi kita sibuk mencari harta? Untuk apa kita sibuk sombong dengan orang lain? Kalau kita umur kita saja sangat terbatas, gitu ya. Yang penting sekarang kita nabung banyak amal baik. Maka kalau punya banyak duit, sedekahin aja. Ya, punya banyak ilmu, ajarin ke orang. Itulah bekal kita, ya, bekal kita. Karena harta tidak menyelamatkan kita, keluarga pun nggak bisa menyelamatkan kita. Kata Rasulullah, yang ngikutin kita nanti ke kuburan ada 3. Yang pulang 2, yang menetap cuma siko. Yang pulang siapa? Yang nggak ngikut kita siapa? Harta dan keluarga nggak akan ngikut kita. Suami setaat apapun, sesetia apapun dia, kalau ibu meninggal duluan, tak dia ngawan ibu. Gak usah masuk ke dalam kubur, ngawan di pinggir kubur biasa harinya, belum tentu kan. Terisok kawen pli bisa jadi deh. Iya. Jadi udah, jangan terlalu membanggakan suami pasangan kita. Jangan terlalu membanggakan anak kita juga. Jangan terlalu membanggakan harta kita. Tapi banggalah dengan amal kita, dalam artian kita nabung amal terus, itu yang kita kejar. Maka Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kata Allah, karena tidak ada bekal yang paling baik kita persiapkan kecuali bekal ketakwaan. Oke, kawan-kawan, nah ini ada beberapa dalil yang tadi. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Jin itu Allah ciptakan dari api, ya. Kemudian jin bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka nih, yang ini. Nah, innahu yarakum. Jadi setan dari golongan jin tadi, yaitu iblis tadi, yarakum melihat kalian, huwa dia, wa qabiluhu dan kaumnya dari bangsa jin maksudnya. Min haitsu la tarawnahum, kalian nggak bisa lihat mereka. Mereka bisa lihat kita, ya. Kemudian nih, jin dan manusia sama-sama diperintahkan beribadah. Ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian jin dan manusia ada yang beriman, ada yang tidak. Makanya di Mekah itu ada satu masjid namanya Masjid Jin. Yang pernah umrah pasti tahu biasanya. Datang nggak dulu? Ada yang pernah umrah? Datang ke Masjid Jinnya, ya. Di Masjid Jin itu, disitulah tempat jin dulu mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika baginda Rasulullah SAW membaca Al-Quran dan beribadah. Ini ayatnya Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Wa idz sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ada kata Allah sekelompok jin yang mendengar dirimu, kata Allah, membaca Al-Quran. Falamma hadaruhu, ketika mereka hadir, qalu ansitu, kata kawan, ini rombongan nih. Diam, ada orang ngaji, kata jin tadi. Kawan yang ngomong, falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ketika mereka mendengar bacaan Nabi Muhammad Al-Quran tadi, lalu mereka menghadap Nabi Muhammad mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu mereka pulang kepada kaumnya. Qalu, menjadi ustadz. Jadi ada ustadz dari bangsa jin juga, ya. Mereka mengatakan apa? Qalu ya qaumana, hei kaum kami, kata mereka, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa.
kami telah mendengar ada kitab yang baru diturunkan setelah Nabi Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yahdi ilal haq, kitab ini mengajak kita kepada kebenaran. Wa ila tariqim mustaqim, dan mengajak kita kepada jalan yang lurus. Ya qaumana, kaum kami, kata mereka, ajibu da'i Allah, ayo kita penuhi panggilan Allah ini. Karena jin dan manusia sama-sama diminta beribadah tadi, beriman tadi. Jadi mereka menjadi dai dari golongan bangsa jin. Wa aminu bihi, ayo kita beriman kepada Allah. Yaghfir lakum min dunubikum, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah, tapi kalau kalian tidak mendengar, menjawab panggilan dakwah ini, falaysa bimu'jizin fil ard, maka kalian tidak ada pelindung di muka bumi ini. Walaysa lahu min dunihi auliya, dan kalian tidak punya pelindung selain dari Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, merekalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Jadi ada jin yang memang beriman dan menjadi dai. Ya, itu. Ini dalilnya, teman-teman. Kemudian ini jin yang menikah tadi, dalilnya ini. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Al-Kahfi ayat 50 tadi, ya. Jadi jin menikah dan punya keturunan, sama seperti kita. Kita pun menikah dan punya keturunan. Makanya malu kalau jin aja nikah, masa antum enggak nikah gitu kan. Kemudian dalam sebuah athar, ya, bukan hadis. Athar itu adalah ucapan para sahabat. Abdullah bin Umar beliau pernah berkata, sesungguhnya Allah membagi manusia jin itu ke dalam 10 bagian. 9-nya milik bangsa jin, kita punya 1 cuma manusia. Berarti kalau manusia melahirkan 1 anak, jin punya 9 anak. Makanya ketika Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, apa kata para malaikat? Apa waktu itu? Ayat tentang ini? Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Apakah engkau akan menjadikan orang yang akan menumpahkan darah lagi di muka bumi? Karena sebelum manusia, duluan bangsa jin menempati bumi ini. Bangsa jin gawe berkelahi. Bangsa jin kerjaannya menumpahkan darah. Ketika Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini, para malaikat mempertanyakan itu kepada Allah. Karena memang fakta sebelumnya bangsa jin seperti itu. Oke? Jin anaknya 9 sekali lahir, kita cuma siko enggak? Jadi menikah dengan bangsa jin tidak banyak. Sebanyak-banyak manusia melahirkan ya paling berapa sih gitu. Kembar juga nggak banyak itu. Saya pernah dengar kembar itu ada 7 sama 9. Belum pernah lebih dari ya kalau tidak salah. Kalau jin banyak gitu. Nah, rupa jin tidak sebagus manusia. Ini dalilnya Quran surah As-Saffat, ya. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakkum. Syajaratuz zakkum. Nanti di dalam neraka itu ada sebuah pohon namanya pohon zakkum. Inna ja'alnaha fitnatan lidzalimin. Pohon zakkum itu kami jadikan, kata Allah, sebagai fitnah, ujian bagi orang yang zalim. Innaha syajaratun. Pohon zakkum itu adalah pohon takhruju fi aslil jahim, yang tumbuh dari dari dasar neraka jahim gitu, dari akar dari akarnya neraka, dari bawahnya maksudnya. Tolonglah annahu ru'usus syayatin. Pohon zakkum itu adalah pohon yang bentuknya seperti kepala syaitan dari golongan jin tadi. Memang menakutkan kepalanya itu. Antum boleh googling habis ini, buka, tulis nanti pohon zakkum. Gimana bentuknya? Itu menakutkan banget. Pohon zakkum. Nih, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini. Pohon syajaratu itu artinya pohon, zakkum. Tulis saja, pohon zakkum. Muncul nanti gambar, buka gambarnya. Itu gambar pohonnya itu persis, ya, kayak kepala orang tapi menakutkan. Bentuk jin memang seperti itu, ya. Oke, teman-teman, sepertinya kita cukupkan ya. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya atau pada saat saya menyampaikan nanti. Karena pertemuan berikutnya insya Allah Ustazah Samia kemarin kebetulan beliau sakit gitu, dan hari ini pun masih proses pemulihan karena belum sembuh total. Jadi beliau khawatir, kata beliau, nanti ngedrop lagi.
Sehingga minggu depan insya Allah kita doakan mudah-mudahan beliau yang isi ya. Saya hanya pemain cadangan saja di Ngopi Akhwat ya. Saya di Ngopi Ikhwannya aja ya. Gitu ya kawan-kawan, cukup malam hari ini. Kita nggak usah terlalu banyak, ini aja udah lumayan banyak kita dapat ilmu malam hari ini, minimal tentang seluk-beluk iblis, setan, jin dan manusia ya. Perbedaannya kita harus tahu. Mudah-mudahan dengan ilmu ini bisa menambah tauhid kita setelah ini. Berarti kita nggak perlu takut dengan bangsa jin ya, nggak usah takut gitu. Kalau ada bunyi di rumah kita lagi sendiri, bilang aja, ngapain kak ingat rega, tanya aja. Iya, jangan ingat rega pernah tidur, bilang ya ngomong aja, mereka nggak akan berani ganggu kok. Hah? Ya biarlah aja ngomong, Bu. Jika berkeluar kalau ada ngomong sama. Iya, ngomong aja dengan mereka, ajak mereka ngaji bila perlu nanti. Yang penting jangan ajak makan. Lomba ngaji ada siapa yang jadi apa? Jadi apa namanya? Tanya nomor berapa keluar. Enggak, jangan, itu sharing ujungnya, Bu. Iya. Jadi kalau ada aneh-aneh di rumah kita, biarin aja pokoknya, ya. Cuek aja, enggak usah takut gitu. Pernah aku ya, Ustaz. Gimana, Bu? Kuburan dekat kami ya. Jadi waktu malam Jumat jam 12 malam keluar cahaya, wah terang banget. Aku panggil suami aku ya, sini kamu. Kita lihat itu apa? Di kuburan. Tapi bukan orang main kembang api kan? Bukan Mbak. Bukan benar. Ya. Jadi itu apaan itu? Ini kita lihat di sana. Pas di tengok ada sampai lah. Suami pun nggak takut, aku sih enggak. Ibu udah takut? Enggak. Tidak pernah takut dengan siapapun, kalau dengan Allah. Nah, betul. Gak kalah kayak ibunya, tauhidnya bagus. Nah, jangan kalah sama ibu ya. Takut ya ibu, bapak. Siap. Kenapa kamu ini berani-berani? Tapi gini Bu, sebenarnya teman-teman, kalau kita rajin ngaji, akan lahir keberanian dengan sendirinya. Iya betul. Tapi kalau kita jarang ngaji, nah kita akan jadi penakut. Karena aku ya, suami aku waktu musim kemarau. Ambil air kan malam-malam itu sekitar malam kan? Lempar aku enggak takut kalau ibu dilempar dengan air? Enggak, dengan batu. Itu suami aku yang maksudnya yang ini main-main juga ya, nakutin saya. Oh, jinnya? Bapaknya. Saya kira jinnya. Apanya saya bilang kalau manusia keluar, kalau jin jangan, saya takut soal lupa lagi ya, ibu. Lupa. Masalah manusia kita begini kalau jin pun aja. Masya Allah. Keluarlah ketawa. Lupa lagi ibu katanya. Canda ya kan? Iya. Dengan kali lihat itu tadi dia takut Pak. Kalau aku nggak takut. Tapi mereka jangan kalau aku nggak takut, benar kan? Ikan jangan ngesat lagi yang macam ya lah. Jangan mandi. Iya, cari lagi yang serius baik lah. Canda-canda gitu dah. Benar canda malah macam ya, Pak. Oh, Masya Allah. Itu ya kalau saya megang misalnya apanya misalnya ala ini lah kan? Ya kalau saya kenal ini enggak kan? Iya. Hati-hati. Oke. Luar biasa, ada ibu nih, jadi bahagia kita malam hari ini. Terima kasih Bu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman dari apa yang saya sampaikan? Minggu depan kita akan bahas 4 pintu iblis menggoda manusia. Minggu depan. Nah, malam hari ini cuma itu ya kita, karena waktu kan sangat terbatas dan mungkin kita lewat dari 9.30. Ayo, kalau ada yang mau nanya, silakan. Ya, siapa dulu? Ya, silakan. Orang menduk tadi. Assalamualaikum. Ya, pinjamin. Perkenalkan namanya biar kawan-kawan lain tahu gitu. Nama saya Fira. Ya, itu pakai mic dulu, udah kedengar ya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fira dari Semabung Lama. Untuk yang kata Ustadz jelaskan tadi kan masalah jin keturunan. Ya. Nah kebetulan masalahnya kan ini adik saya pas kemarin tamat SMA mau daftar kuliah di Bandung, tapi ternyata dapat masalah di Bandung. Dia sakit parah, katanya sih usus buntu. Jadi pulang ke Bangka sendiri langsung operasi hari itu pas pulang langsung operasi. Setelah operasi jalan langsung ke arah habis itu menikah, saya menikah, tidak jadi kuliah jadi kan
pas nikah udah hamil, udah melahir, anaknya pas umur 2 bulan Tat, kayak kerasukan Tat. Kami yakin dia kerasukan karena tiba-tiba bisa ngomong bahasa Sunda, padahal dia di Bandung tuh nggak lama kan. Jadi ngomong bahasa Sundanya tuh lancar, bener lancar, aing kayak gitu kan. Jadi kita tanya, karena kurang yakin, takutnya dia tuh bohong atau gimana, pura-pura kerasukan atau gimana kan. Tapi ternyata dia tuh berceritanya tuh dengan bahasa Sunda, sangat lancar sekali bahasa Sunda. Jadi kami tanya, kita kan juga punya saudara, kakak sepupu yang nanya. Katanya tuh dia tuh sinden, katanya kan. Sinden yang suka dengan adik saya. Karena waktu ngekos berapa hari di Bandung yang nyari pas mau daftar kuliah tadi, di kosan adik tuh sering nyanyi di dalam kamar mandi, sering nyanyi di mana-mana tuh kan. Jadi sindennya tadi suka. Jadi sindennya tadi tanpa ditanya kenapa mengikut sampai ke Bangka tuh, dia cerita sendiri Tat. Dia cerita sendiri, saya tuh ngikut si Pika ini katanya karena saya suka, katanya kan. Karena si Pika ini suaranya bagus, jadi saya ikutin dia katanya, karena saya dulu adalah sinden, tapi saya tuh dibunuh sama teman-teman katanya pas hamil, katanya kayak gitu kan. Dia jinnya tadi tuh bercerita sendiri tentang kronologi dia mati itu pas sampai dia ikut si Pika adik saya tadi ke Bangka. Nah sekitar hampir 5 tahun ini Tat, adik saya tuh sering kerasukan tadi. Ada dia kerasukan siluman buaya, kayak jadi jalannya kayak buaya Tat. Dia jalan kayak buaya, tangannya kayak gini, hanya jari di lantai, karena seringnya kerasukan tadi. Jadi adik saya tuh tiba-tiba bisa lihat makhluk jin kayak gitu, bisa jadi indigo dia. Dari mulai hanya ngerasa, terus dia bisa melihat, terus ujung-ujungnya dia bisa ngobrol sama jinnya tadi. Jadi dia tuh nggak sanggup lagi. Kita udah berapa kali ruqyah, berapa kali ke ustadz, tapi nggak kena, kata kayak gitu kan. Terus ada juga ustadz yang dari kampung Keramat bilang, katanya benar kata ustadz tadi, kalau misalkan yang kayak gitu memang dia ada turunan, berarti ada kakek atau nenek yang dulunya punya ilmu kayak gitu. Ternyata ditanya sama ibu saya, memang kakeknya dulu orang pintar, katanya kan bisa ngobatin orang. Tapi kan adik saya ini udah keturunan keberapa dan kakek saya kan nggak kenal kayak gitu kan. Jadi udah berapa kali ruqyah nggak bisa. Jadi adik saya tuh sendiri dia memutuskan untuk ruqyah diri, sekitar ruqyah sendiri kayak gitu Ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Jadi sekitar seminggu yang lalu dia WA ke saya. Katanya saya bahasa Bangka nggak, katanya bahagia aku, katanya sekitar 3 minggu nih udah dinengok sapalah, katanya kan. Mungkin katanya ku nih ada pacar adi yuk, katanya nengok, katanya. Terus ku tanya, emang apa yang kau lakukan hingga kada bisa dinengok, kata bukan? Ku katanya setiap hari terbangun sendiri jam setengah 4 tuh ku terbangun sendiri. Jadi ku pikir katanya ku mending katanya tahajud, katanya kan. Ku sholat tahajud selama 12 malam berturut-turut, ku sholat terusnya. Di dalam setiapnya sholat itu kan, yang macam kayak dipereh jin tadi kan, hampir katanya nyentuh ke mukaku yuk, katanya. Setiap ku sholat tuh katanya jin tuh hampir nyentuh ke mukaku, katanya. Tapi ku sholat terus ku baca, katanya karena ayat-ayat apa katanya ku bisa, katanya kan. Tiba-tiba makin jauh kayak itu, kayak pun diseret, katanya macam kayak diseret ke dalam api kayak itu, katanya. Aku takut yuk, katanya kayak itu kan. Tapi kata bu, udah tuh kayak mana, kata bukan. Katanya berapa hari ini udah neneng lagi setelahnya rutin tahajud tadi dan neneng lagi. Nah mungkin kami berpikirkan kan karena lah yang merasa pun tidak dikenal lagi dan kami merasa tuh masalah selesai, kami selesai jadi kan. Nah tadi Ustadz jelaskan kalau misalkan dia dari keturunan, takutnya kan dia ngulang lagi tak. Jadi gimana solusinya tak? Karena kan kami nganggap betul lah selesai. Karena dia ngerasa lah dari yang lagi itu, tapi nggak takut ngulang lagi tuh kan. Pertama dari cerita yang lumayan panjang ini. Tapi kalau dijelas sedikit, Ustadz udah ngerti kelas. Udah langsung kita bercerita. Kau bilang panjang tersinggung nggak? Kalau panjang itu waktunya ada. Ya nggak apa-apa. Kopi bercerita. Nggak apa-apa bu.
Jadi dari cerita beliau ini ada beberapa hal yang menarik ya. Yang pertama, jin memang suka kayak musik. Jadi hati-hati yang hobi dengar musik-musik. Oh, nggak usah lagi ya bisnya. Kalau dengar ngaji be, kalau dengar ceramah. Yang kedua, jinnya itu bilang kalau dia dibunuh, dia sinden dulu dibunuh. Dia lah mati, ngapain pelitnya? Hidup lagi gitu kan. Berarti ini perlu saya jelaskan. Jin itu sebenarnya ada dua tipe. Tipe yang pertama namanya jin korin. Pernah dengar kan? Nah, jin korin itu mengikuti kemanapun kita pergi sejak kita dilahirkan. Makanya inilah rahasia kenapa saat kita lahir masih kecil itu nangis kan bayinya, karena pusat kita di apa namanya, dipicit ya. Tuh, kalau kita makan nggak ngucapin bismillah, jin korin ikut makan. Kita masuk WC nggak baca doa, nah dia ikut masuk. Kita sholat nggak baca doa juga sama, nya ikut sembahyang juga, ganggu kita ya kadang, punya jahat. Tergantung kita lah. Bahkan mohon maaf banget, kalau kita berjima ada baca doa, dia ikut main juga. Itulah jin korin. Nah nanti kalau kita meninggal, ya itulah jin itu kan nggak meninggal, dia masih hidup. Mungkin itu yang cerita itu dia menceritakan korinnya dulu, manusia yang dulu dibunuh itu mungkin. Tuh. Tapi kalau jinnya ya itu, sehingga kalau ada misalkan ada orang terasuk, kok nih arwahnya si A misalkan kata dia, itu bukan arwah, itu korin. Tuh, jadi tipe jin yang pertama. Tapi ada tipe jin yang kedua, tipe jin yang tidak jelas gitu. Kadang ada di pohon, dia tidak ngikut kita. Nah, ada di tempat sampah. Makanya kalau kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Yang paling sering itu di mobil, di motor, ada sampah kita makan, minum nih kayak gini nih, kita lempar. Hati-hati kena jin marah nih ya, sama kayak kita. Enggak kita kena lempar ke sampah? Enggak kan? Saya dulu dosen di Akademi Keperawatan di belakang rumah sakit umum dulu sebelum pindah ke jalan kantor gubernur itu. Akademi perawat di belakang rumah sakit umum tuh dulu agak angker. Tuh, angker banget di sana. Nah, saya sama Ustaz Irwan pernah ngeruqyah ruqyah massal pada saat itu. Banyak yang kerasukan jin, orang gini kali kena biasa ya. Orang gini semua pada saat itu bersamaan hampir 10 orang. Kesalahan dosen akper sebelum kami datang itu, dia ngundang orang pintar tadi, ngubet pakai bawang lah gitu. Dia ada yang apa namanya, bawang putih itu di kaki. Nah itu dukun kali itu. Ustadz mana ada yang pakai kayak gitu. Tuh. Sampai akhirnya ya kami biar awalnya ketika kami nengok dukun tadi itu, kata saya Iwan, biar Ustaz kita diam dulu, kita nengok orangnya berhasil apa enggak. Ujung-ujung capek sulang memang gitu. Tidak berhasil dia gitu. Nah ketika Ustaz Irwan yang ruqyahnya, ternyata penyebabnya ngapain nih, ngobrol kan sama Ustaz Irwan. Ustaz Irwan meruqyah jin sadis, dipelasah dulu jin ke Ustaz Irwan. Jadi kalau dia orang bini, ya awalnya lembut kan. Dan anak diajak keluar, Ustaz Irwan tidak kompromi. Ambil Ustaz Irwan ke orang, dia pelasah dulu karena keluar, tidak kata Ustaz Irwan. Nah sampai nyeleteng baru suruh keluar. Apa itu Ustaz plasa? Plasa itu apa? Dipukulin, nggak sudah digebuk. Nah, saya lupa kalau saya bukan hanya sama orang Orang Bangka. ibu ini orang mana, Bu? Orang Dari mana asalnya? dari Medan. Oh, Medan. Orang Dr. Yahul. Loras. Oke, kita lanjut ya. Ternyata penyebabnya itu tadi karena banyak buang sampah sembarangan. Di Akademi Perawat itu ada tempat sampah. Ternyata kata jin itu, nih manggil anakku, lempar anak saya, Ustaz. Manggil, tau manggil, lempar Ustaz. Iya, ngelempar anak saya pakai sampah. Orang tua mana Ustaz tadi yang nggak marah anaknya dilempar pakai sampah. Jadi hati-hati kawan-kawan. Makanya sebelum melakukan apapun, ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca doa terus. Masuk rumah baca doa, makan baca doa, masuk WC baca doa. Yang sudah menikah mohon maaf, berjima pun baca doa. Karena ada jin tipe yang pertama, ada jin tipe yang kedua tadi. Maka kalau ada lubang nggak boleh kita siram sembarangan. Bisa jadi pertama ada makhluk lain selain manusia, selain apa namanya jin di situ.
Mungkin semut tengah rapat di situ kan, kita siram banjir, marah dia. Atau ada jin juga, jin ada hobi lubang-lubang juga ada, gitu. Kemudian mungkin nggak dengan tahajud tadi bisa membuat dia hilang itunya, belum tentu. Nanti gampang mendeteksi orang ada jin kayak daan. Ambil air putih biasa nih ya, kayak air mineral ini. Ambil deh, atau aqua gelas, atau taruh dia ya. Jangan kasih tahu dia, caca tidak tahu deh kita. Baca Al-Fatihah, baca ayatul kursi, baca triple kulhu. Tahu triple kulhu? Nah, ditiup 3 kali, seorang minum. Ketika dia misalkan muntah tiba-tiba atau kerasukan jin lagi, itu cara mendeteksi yang paling ringan orang kerasukan jin, ada jin kayak dak sama orang. Oh, curiga kayak laki kita, misal sama ini garang benar kayak kok, jangan-jangan ada jin, kasih aja minum kayak gitu tadi. Kalau dia tiba-tiba muntah, atau dia tiba-tiba ngamuk, atau dia tiba-tiba kayak mual gitu minum air kita tadi, padahal nggak dicampur apapun kecuali kita bacain tadi, besar kemungkinan macam ya. Nah, mencurigai kawan akrab kita cek juga. Dia jahat kayak kita. Buat aja air rupiah tadi, kasihnya minum bilang baca lu kan suat. Iseng tapi kadang serius lah kan. Kadang ada lah kawan kita jahil kayak gitu kan. Jangan-jangan yang jahil itu bukannya jin rupanya. Allahu a'lam. Jadi gitu, saran saya selesaikan. Karena kalau dengan tahajud aja rasanya nggak mungkin bisa langsung hilang. Jin itu tidak semudah itu melepaskan orang kalau dia udah jatuh cinta. Jin jatuh cinta sama jin keturunan, 2 jin yang sangat susah diselesaikan. Cinta itu murni kan? Iya. Murni itu apa? Murni itu Iya. Sama kayak lagu Ipang itu, cinta apa itu cinta itu kan? itulah tadi murni itu cinta Iya. kan? Cinta itu di luar jangkauan kita. Iya betul. Iya kan? Ini kata penjaga zaman wow dulu. Ingat ya masalah Pak. Oke, masya Allah. Oke gitu ya. Oke selanjutnya Allah. Jadi saran saya selesaikan dulu. Kemungkinan menurut saya masih ada. Menurut saya, tapi saya nggak tahu. Deteksi dulu dengan air ruqyah. Kemudian lebih bagus lagi, boleh nanti kasih ketemu sama saya ngobrol dulu sama dia. Juga nggak apa-apa. Ya. Masalahnya tuh jadi males sholat. Ya iya. Dampaknya selalu ke situ kan. Itulah deh. Dampaknya selalu ke situ karena tujuan jin itu kan dari golongan setan, dari golongan jin itu dia tidak ketengok masalah dan dia berusaha membuat kita malas beribadah. Kalau jin yang ada di suami istri biasanya dia akan menanamkan kebencian pada hati seorang istri terhadap suaminya, padahal suaminya nggak punya salah. Biasanya macam ya. Dalam kondisi normal aja orang bini sering anggap orang lagi salah kan? Iya kan? Sama itu kayak istri saya, dia sering nanya, "Bang, kone gemuk gak bang?" 2 jawaban saya selalu membuat dia marah. Kalau saya jawab, "Oh, gemuk," misalkan kata saya, dia bilang, "Abang nyari bini baru," kata dia. Tapi kalau saya bilang kurus, "Abang bohong ya," kata dia. "Nggak mau pesenang bayo," kata dia. Jo, itu dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi ada jin. Betul, bukan curhat nih, mereka bilang curhat ini kalau. Gue mikir kok Ustaz jadi curhat. Masya Allah. Jadi macam doa selesaikan saran. Ya silakan. Kalau tahapan pertama kalau orang kesurupan kayak gimana Ustaz caranya? Yang harus kita lakukan, yang pertama sadarkan aja. Jadi kalau ada orang kerasukan, kerasukan jin, jangan sibuk manggil nyari nomor ustaz. Biasanya kita macam ya kan? Ustaz tengah tidur ditelepon kalau Ustaz tolong datang, ini adik gua kerasukan jin gitu. Pak salah Ustaz bangun. Dia curhat lagi. Akhirnya bini yang curiga. Ibu nyambung ke asmara lagi. Doa pengalaman. Pengalaman Masya Allah. Jadi macam doa, kalau ada orang kerasukan jin, Masya Allah. Dia nggak ngaku ada. Kalau ada orang kerasukan jin, sadarkan aja. Udah, jangan diajak ngomong, jangan dia manggil ustaz, bangunin aja. Udah, dah bangun. Ini ada bangun siram kae. Iya, nggak apa-apa, siram aja. Tidak mempan kayak dingin, panas. Kalau aku bangun anak tidur deh. 1, 2, 3. Kalau tidak mempan saya panggil lagi tidak bangun. 2, 3. Bangun lagi ku tarik. Bangun kan? Ini anak-anak. Udah, ya. Semuanya anak-anak. Macam yang ini. Oh? Bang apa itu ya lah?
Sorry bang, kok. Buka rahasia bang. Kata dia kan subuh. Sebentar juga balik lagi. Sebentar juga. Akhirnya aku tidak manggil lagi. Aji tidak manggil aku. Panggil kamu tidur. Ya tidur aja. Jangan bangun. Oke. Jadi tahapan yang pertama sadarkan. Ya. Tahapan yang kedua, kalau dia masih nggak mau sadar, setelah kita bangunin nggak mau sadar, maka tahapan yang kedua, dan sama manggil Ustaz juga, saran saya, antum cukup berwudu, ada orang laki, suruh orang laki jangan orang bini, karena orang bini dia agak lemah biasa. Suruh orang laki, bacain aja Al-Fatihah berulang-ulang. Meruqyah orang tuh tidak perlu ayat-ayat banyak dah. Ika ulang deh Al-Fatihah atau Al-Quran yang ika hafal baik. Kulhu yang 3 itu hafal kan? Tuh ini ulang-ulang. Kami meruqyah tidak pakai banyak ayat. Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, tuh diulang-ulang. Ngeruqyah tuh mudah banget. Tapi secara ngeruqyahnya pertama sholat sunnah dulu. Makanya jangan orang bini, karena orang bini kadang tengah haid. Suruh orang laki, suruhnya sholat sunnah hajat. Habis itu berdoa, habis itu udah baca Quran deh. Gak usah dia ngobrol, suruhnya keluar seorang. Kau ngaji beo, mereka ada keluar, kau ngaji terus. Pasti kepanasan kucingnya. Karena dia kan zolim, orang zolim itu pasti tidak suka dengan Al-Quran. Maka kalau ada manusia nggak suka ada orang ngaji, berarti dia ada jinnya besar kemungkinan. Atau jangan-jangan dia memang setan memang. Itu tadi yang kita bahas ya gitu. 2 tahapan aja. Pertama sadarkan, udah suruh dia keluar, habis itu suruh dia jangan didiamin, disuruh sadarkan, diajak ngomong, kemudian banyak aktivitas. Yang kedua, kalaupun masih enggak, ya suruh orang lagi masih enggak, baru yang ketiga panggil Ustaz. Oh, kayak gitu. Ya, cukup kok kawan-kawan udah. Kalau dia nggak sopan kan, dipaksa aja kan? Iya betul. Anda sopan, aku segan. Kalau Anda tidak sopan, saya hajar loh. Iya. Cukup teman-teman, terima kasih jazakumullah sudah belajar sama-sama malam hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Ya. Amin. Kemudian ingat tadi kata kuncinya nggak perlu takut dengan bangsa jin, ya. Ya, ini ilmu penting karena dia makhluk seperti kita, tidak punya kekuatan apapun, sama seperti kita. Ya. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuenya dimakan ya kawan-kawannya. Yang punya tetangga nanti bisa dibawa aja kuenya. Kasih aja sama tetangga atau ada orang lagi pos kamling, kasih aja. Nanti kantongnya ada kan? Lipat sama Bang Abayun. Berapa ya? Nggak tahu. Ibu, udah lama di Bangka? Udah. Udah berapa tahun? Terus ini bapaknya? Warganya apa sih? Warganya apa? Seregar ya? Kalau ibu? Seregar juga? Sama, satu marga. Enggak. Beda marga lah. Gak boleh ya? Oh, kalau semarga gak boleh? Nggak boleh aja. Istilahnya kita tuh bang. Ya? Kakak saya Kayak bukan abayan apa? dia jadi otak Ibu. Marganya apa? Saya Saragi. Iya. Saya bu kalau di mana-mana ya kalau mau punya ilmu. Kalau saya bahasa bisa Oh iya. bisa netral. Oh iya. Kalau bahasa Cina itu bahasa saya. Oh iya. Benar, kalau saya mau ke rumah tempat-tempat orang pasti mau paling enggak sedikit aja ilmunya mau saya tempelin. Bahasa banyak juga teman-teman. Seregar lah, Ngabayang, tetangga kita, penjahitan. Jadi saya mau kadang-kadang belajar. Iya iya. Kok saya lamanya di Jakarta bu, cuma marganya aja, sukunya aja yang beda.
sukunya ya. Iya. Tapi bahasanya juga seperti kami juga kan kadang-kadang enggak Saya sama paham, juga. kalau Bangkanya paham. Kadang-kadang bahasa yang terlalu itu tuh nggak begitu paham. Iya. Kayak Plaza Makanya itu kan jangan- saya pikir Kalau nggak paham itu jangan malu bertanya gitu. nah, Kalau saya sok-sok tahu gitu ya. Akhirnya iya, beneran. Kalau orang ya kalau sama Cina, ngobrol sama Cina, anak saya mau jujur, yulut kita pulang gitu. iya. Soalnya kami dulu dari kecil sama Cina. Saudara saya semuanya bisa. Iya. Itu tetangganya kan ada yang Sunda, ada yang bisa. Saya belajar cuma dengar aja apa kerjanya itu. Udah. Iya. Betah kan di Bangka? Saya udah 6 tahun, Bu. Ya di betah-betah ini. Soalnya kerjaan di sini. Iya. Kalau saya di Bangka Selatan, Oh, iya. saya memang datang sini sengaja. Oh, Asal hari ini saya datang sini. Ini rumah apanya adik mama kami. oh gitu. Yang bungsu. Berarti tantenya Apa Om yang Abai. baik? Kami beliau meninggal. Jadi bolak-balik dari Bangka Iya. Selatan. Masya Allah. Saya jualan getes, kerupuk, kue-kue di bawah, Oh, iya. terasi, buat ongkos dari sini. Masya Allah, luar biasa. Suami saya udah nikah 16 tahun ya. Jadi saya ini single parent, Wah, berangkat jadi ayah jadi. pantas bahagia selalu ya. Iya, selalu bahagia. Pernah saya dilamar-lamar, maaf ya. Maaf. Saya masih setia sama sang suami saya. Susah cari ganti. Saya pun nggak munafik juga ya kalau ada jodoh ya. Dan namanya kita manusia biasa kan. Mainlah ke Bangka. Iya, Bu pasti. Dulu suami saya kerjanya bikin sablon gini. Oh, cetakan ya. Anak pertama kali kami di Bangka itu kami yang nyablon. Jadi anak kami juga bisa. Aku udah sepasang sekarang. Sekarang udah punya 7 orang. Wah, Dulu yang bungsu masih kelas 2 SMP bapak meninggal. Saya nggak menangis bapaknya meninggal. Iya, sekarang saya menangis. Sekarang baru menangis. Teringat ya dengan ini. Kalau dia itu bapak saya nggak menangis. Beneran saya nggak menangis. waktu ya jadinya jadi rindu ya. Iya, sekarang saya baru menangis. Saya kadang-kadang ya, ini manusia biasa lihat orang bareng-bareng sama suami baru bahagia banget. Cuma tinggal kenang-kenangan aja. Alhamdulillah. Saya udah mau tanya sebentar ya, Pak.